Shalom Shiners, kembali berjumpa dengan saya dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-18 dengan tema harapan orang percaya. Bagi rekan-rekan Shiners, teman-teman Shiners yang ingin mendapatkan bahan renungan ini, bisa langsung kunjungi Instagramnya Shine Surabaya di @shine_surabaya atau di Facebooknya Shine Surabaya, yaitu Shine spasi Surabaya. Dan semua bahan saat teduh yang kita renungkan dalam setiap video ada di postingannya di dalam setiap akun sosial media Shine Surabaya tersebut. Jadi bisa langsung saja kunjungi setiap sosial media yang ada. Oke, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Biarkan kami melangkah dengan iman, memulai hari kami dan menghidupi hari kami, bahkan mengakhiri hari kami dengan pengharapan yang tidak pernah putus-putusnya dalam hidup kami. Sekalipun situasi keadaan yang ada pada saat ini yang kami alami, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Untuk itu kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati, berikan hikmat, berikan pengertian bagi kami untuk kami dapat mengerti isi firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini juga Tuhan memberkati, dan Tuhan juga memberikan hikmat, sehingga apapun yang kami sampaikan, apapun yang kami dengar dan pelajari merupakan isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Haleluya. Ayat pokoknya di ayat yang ke-13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara, bisakah kita menggambarkan bagaimana perasaan kesedihan yang tertulis di dalam ayat 13 tadi? Orang-orang percaya di Tesalonika memiliki hasrat yang cukup besar untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, sebab mereka meyakini bahwa Tuhan akan datang pada masa itu. Tetapi ada sebuah persoalan yang mengganggu mereka, dan ini akhirnya menjadi tanggapan Rasul Paulus kepada mereka, yaitu mereka bertanya-tanya bagaimana nasib orang-orang yang meninggal sebelum kedatangan Tuhan. Nah, untuk persoalan inilah maka Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka mengenai persoalan ini. Rasul Paulus ingin mereka mengerti bahwa jika ada orang percaya yang sudah meninggal, itu tidak berarti mereka akan kehilangan kekekalan mereka bersama-sama dengan Kristus. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga hiburkanlah seorang dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Artinya, kedukaan atau orang yang meninggal sebelum kedatangan Tuhan, baik itu keluarga kita, sahabat kita, orang yang paling kita kasih sekalipun, kita boleh berduka cita atas mereka. Tetapi duka cita yang kita berikan kepada mereka bukan tentang keselamatan mereka, tetapi mungkin tentang kenangan-kenangan yang telah kita bangun bersama.
Tetapi itu pun juga tidak boleh berlebihan. Sebab apa? Sebab sukacita atas kebersamaannya dengan Kristus jauh lebih besar daripada duka cita kita yang ditinggalkan olehnya. Sebab ketika dia meninggal, kita harus paham bahwa dia sementara menanti untuk dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Kita orang-orang percaya yang sudah meninggal, pada saatnya nanti akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Artinya kematian itu bukan sebagai hal yang finish atau akhir. Kita harus paham bahwa tindakan duka cita yang berlebihan itu sama seperti kita tidak memiliki pengharapan mengenai kehidupan yang lebih baik setelah kematian. Kita harus tahu bahwa mereka yang mati, mereka yang meninggal mendahului kita yang ada di tengah-tengah dunia ini, mereka tidak berakhir hidupnya, tapi mereka berada di suatu tempat beristirahat yang untuk menunggu kedatangan Tuhan kedua kali, sehingga mereka akan dibangkitkan. Kematian mereka hanya sementara untuk menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Bahkan dalam King James Version mengatakan bahwa kematian itu sama seperti tidur. Mereka terlelap. Kematian tidaklah meniadakan mereka, tapi mereka menunggu kedatangan Tuhan kedua kali untuk dibangkitkan. Nah, ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, mereka akan dibangkitkan dari dunia orang mati, dibangunkan dari tidur mereka, sebab mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Dia, yaitu Kristus Yesus yang datang kedua kali. Artinya kita harus tahu bahwa ada harapan di dalam semua kedukaan yang kita alami. Ada harapan bagi gereja di Tesalonika dan juga bagi kita, bahwa mereka yang meninggal di dalam Kristus khususnya harusnya dihantarkan dengan sukacita yang besar, sebab dia sudah menyelesaikan gelanggang pertandingannya dan dia menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mengapa kita perlu menyadari seperti itu? Sebab saudara, saya ingin mengatakan, memberikan pengertian bagi kita begini. Kekristenan mengajarkan kita tentang hidup yang penuh dengan pengharapan, yang optimis, yang yakin bahwa ketika kita mati, kita bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya kekristenan itu penuh dengan semangat di dalam pekabaran Injil. Kita harus paham bahwa kekristenan itu memproklamirkan nilai-nilai yang kreatif dan positif. Kekristenan menekankan tentang anugerah, bukan dosa, pengampunan, bukan hukuman, kasih sayang, bukan penghakiman, kemenangan, bukan kekalahan, dan hal-hal yang abadi, bukan yang sementara. Saudaraku, hidup kita di tengah-tengah dunia ini sementara. Kehidupan setelah kematian, itulah kekekalan. Ketika kita sadar bahwa keluarga kita, atau sahabat kita, atau saudara kita, mereka adalah orang-orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ketika mereka mati, kita perlu bersuka cita, sebab mereka telah bersama-sama dengan Kristus. Boleh saja kita berduka cita karena kenangan indah yang pernah kita bangun bersama. Boleh saja kita berduka cita karena melihat jasa dan kebaikan. Tetapi jangan berlebihan. Sebab apa? Sebab Dia sudah aman, sedang menunggu kedatangan Tuhan kedua kali untuk membangkitkan. Kita harus tahu bahwa pusat dari semua pengharapan itu adalah Kristus. Dan semua penantian mereka yang telah meninggal saat ini pun adalah melalui Kristus yang datang kedua kali untuk membangkitkan mereka. Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah beserta kita, saudara. Dan bukan hanya beserta kita, tapi selalu bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya dia dinamakan Immanuel. Artinya kematian tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari Tuhan. Mari kita menjadi orang percaya yang optimis dengan hidup kita. Mari kita menjadi orang percaya yang mengasihi saudara, orang tua kita, ketika mereka belum bertemu dengan Kristus. Disitulah harusnya kita berduka cita.
Tapi ketika mereka sudah bertemu dengan Kristus, ketika mereka meninggal, kita menghantarkannya dengan sukacita. Mari kita sama-sama merubah mindset kita terhadap kedukaan, terhadap kematian, terhadap orang-orang yang kita kasih, sehingga kita benar-benar hidup di dalam pengharapan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup sama seperti apa yang telah kami renungkan pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami di dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarkan kami memiliki keyakinan yang kuat di dalam pengharapan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, sehingga kami mampu untuk bisa melewati semua persoalan ini Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang menuntun mereka, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semua untuk bisa menghadapi masalah ini Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi pemerintah yang Tuhan pakai Tuhan untuk menanggulangi dan juga mencari solusi untuk persoalan ini. Kiranya Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka, menyertai mereka, dan menyukseskan setiap program-program untuk menyelesaikan COVID-19 ini Tuhan, sehingga masalah ini, persoalan ini boleh cepat selesai, dan akhirnya kami boleh kembali melakukan aktivitas kami seperti biasa. Mari Bapa, biarkan kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, dalam iman kami